Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Agung Purnama Shum. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait organisasi pergerakan bidang kedaerahan, kepemudaan, dan kewanitaan. Dengan anggota kelompok, Fauzan itu akan membahas tentang organisasi pergerakan bidang kedaerahan. Fikri Muminato Solihah akan membahas terkait organisasi pergerakan bidang kewanitaan. Hasbi Yasyaallah akan membahas terkait organisasi pergerakan bidang kepemudaan. Untuk materi pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Organisasi Nasional Bidang Kedaerahan. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo adalah sebuah perkumpulan pemuda yang berasal dari Jawa. Trikoro Darmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh Raden Satiman Wiryo Sanyoyo, Sunardi, dan Kadarman di Gedung Kebangkitan Nasional. Trikoro Darmo memiliki 3 arti tujuan mulia, sakti, budi, dan bakti. Adapun tujuan dari Trikoro Darmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkukuh persatuan antar pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Untuk mencapai tujuannya, usaha-usaha yang dilakukan oleh Trikoro Darmo adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, memupuk tali persaudaraan antara murid Bumi Putra sekolah menengah, sekolah guru, dan sekolah kejuruan, membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa budaya Indonesia, khususnya Jawa. Pada tahun 1918, nama Trikoro Darmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatannya berkisar pada bidang sosial, budaya, pemberantasan buta huruf, kepanduan, seni, dan lainnya. Pada Kongres 1922, diputuskan bahwa Jong Java tidak bergerak dalam bidang politik dan anggotanya dilarang untuk masuk partai politik. Namun masuknya Agus Salim, tokoh Syarikat Islam, menyebabkan Jong Java mulai bergerak dalam bidang politik. Oleh karena itu, ada yang pro dan ada yang kontra. Akhirnya, yang setuju bergerak dalam bidang politik mendirikan Jong Islamiaten Bong atau JIB pada tahun 1925 dengan agama Islam sebagai dasar pergerakan dan menerbitkan majalah Noer. Selanjutnya, Jong Java pada Kongres 1928 menyetujui adanya fusi organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Setelah Kongres Pemuda I pada tahun 1926, paham persatuan dan kebangsaan Indonesia semakin meningkat di kalangan anggota Jong Java. Pada Kongres 7, 27-31 Desember 1926 di Surakarta, Jong Java yang diketuai oleh Sunardi membuat putusan untuk merubah tujuan dan ruang gerak organisasi tersebut. Tujuan tidak hanya membangun Jongjai. Setelah Kongres Pemuda I pada tahun 1926, paham persatuan dan kebangsaan Indonesia semakin meningkat di kalangan anggota Jong Java. Pada Kongres 7-27-31 Desember 1926 di Surakarta, Jong Java yang diketuai oleh Sunardi membuat putusan untuk merubah tujuan dan ruang gerak organisasi tersebut. Tujuannya tidak hanya membangun Jawa Raya, tetapi juga bercita-cita membangun persatuan dan membangun Indonesia merdeka. Selanjutnya, Jong Sumatera Nenbon. Berdirinya Jong Java di Batavia memberikan inspirasi bagi pemuda-pemuda Sumatera yang sedang belajar di Batavia untuk mendirikan organisasi serupa. Jong Sumatera Nenbon atau JSB adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukannya adalah dengan menghilangkan adanya prasangka etnis di kalangan orang Sumatera, memperkuat perasaan saling membantu, serta bersama-sama mengangkat derajat penduduk Sumatera dengan jalan menggunakan propaganda, kursus, ceramah-ceramah, dan sebagainya. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. JSB memiliki 8 cabang, 6 di Jawa meliputi Batavia, Bogor, Bandung,
Serang, Sukabumi, dan Purworejo. Serta 2 di Sumatera, yaitu di Padang dan Bukit Tinggi. Sumatera memang dikenal banyak menghasilkan jago-jago pergerakan, dan banyak diantaranya yang mengawali karir organisasinya melalui JSB, seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Semakin besarnya kesadaran nasional dan semakin luasnya penggunaan bahasa Melayu di kalangan mereka, maka nama organisasi yang sebelumnya masih menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi nama Pemuda Sumatera. Pemuda Sumatera ini memberikan andil cukup besar dalam memperkuat kesadaran berbangsa, khususnya di kalangan pemuda. Selanjutnya, Jong Ambon. Organisasi Ambon Muda atau Pemuda-Pemuda Ambon didirikan pada tanggal 9 Mei 1920. Maksud dan tujuannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon atau Maluku. Pendirinya adalah A.J. Pati, seorang pemuda dari Maluku. Ia mempersatukan organisasi-organisasi orang Ambon dengan menggunakan organisasi yang telah ia dirikan sebelumnya, Serikat Ambon, di Semarang. Karena dianggap menentang kebijakan Belanda, ia ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat seperti Bengkulu, Palembang, dan Flores. Ditangkapnya Pati sedikit menyebabkan kemunduran organisasi tersebut, hingga akhirnya muncul tokoh baru, yakni Mr. Latuhar Hari. Selanjutnya, Jong Minahasa. Organisasi pemuda yang didirikan oleh para pemuda pelajar menengah yang berasal dari kelompok etnis Minahasa pada tanggal 24 April 1919 di Jakarta. Jong Minahasa artinya Minahasa Muda atau Pemuda Minahasa. Maksud dan tujuannya adalah menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda pelajar yang berasal dari Minahasa. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi yang didirikan sejak tahun 1912 di Semarang, yakni Rukun Minahasa. Di antara pemimpin Jong Minahasa yang paling dikenal adalah Ratu Langi. Berdirinya organisasi ini bermula dari kebutuhan praktis yang selalu menekan kehidupan para pemuda pelajar di perantauan. Kehidupan terpisah dari sanak keluarga dan hubungan dengan lingkungan asing, dan orang-orang yang berasal dan latar belakang budaya yang berbeda-beda, menyebabkan mereka mencari keserasian dengan teman yang berasal dari daerah yang sama. Dengan kata lain, organisasi pemuda ini bermula dari rasa solidaritas. Namun, sejalan semakin meningkatnya rasa kesadaran nasional di antara kaum pergerakan, organisasi ini pun tidak luput dari pengaruh politik. Hal ini tampak pada keikutsertaan Jong Minahasa dalam pertemuan pemuda pada tanggal 15 November 1925. Ya, untuk selanjutnya yaitu organisasi pergerakan bidang kewanitaan. Pergerakan perempuan sejak akhir abad ke-19 sampai yang paling mutakhir bersifat fluktuatif atau pasang surut. Gelombang kencang yang diembuskan para tokoh perempuan dalam menyuarakan hak perempuan dalam segala bidang lahir dari ketidakadilan gender. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang tokoh perempuan yang sering dianggap sebagai peletak dasar perjuangan perempuan Indonesia. Lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya ialah Raden Mas Adipati Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Raden Ajeng Kartini berdiri tidak hanya sebagai tokoh, tetapi juga tokoh yang monumental. Keberaniannya melampaui perempuan pada masanya, maka tak heran jika ia dinilai sebagai pelopor yang menegakkan tonggak perjuangan perempuan. Isu atau perjuangan yang disuarakan oleh Kartini terhimpun rapi dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1963. Yang kedua yaitu Putri Mardika. Keterlibatan kaum perempuan pada abad ke-20 dimulai dengan berdirinya organisasi perempuan. Organisasi perempuan pada masa tersebut
memiliki gagasan yang membuat kaum perempuan sadar bahwa peningkatan derajat untuk kaum perempuan sangatlah penting. Corak dari perkumpulan gerakan perempuan pada masa sebelum kemerdekaan bersifat fokus kepada perbaikan kedudukan perempuan hingga berkembang. Yang ketiga yaitu gerakan perempuan daerah. Setelah berdirinya Putri Mardika pada tahun-tahun berikutnya sebagai organisasi ataupun perkumpulan bermunculan, baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Misalnya, Pawiyatan Manito yang dibentuk di Magelang pada tahun 1915, Percintaan Ibu kepada Anak Temurun, Purborini Aisyah atas bantuan Muhammadiyah, Wanito Susilo, Wanito Hadi, dan Putri Budi Sejati. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Gerwani merupakan kelanjutan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar atau Gerwis yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1950 di Semarang. Gerwani merupakan organisasi perempuan yang menginginkan agar perempuan bisa mandiri, berdikari, berdaya, dan bekerja keras daripada bergaya hidup santai dan memiliki orientasi hidup untuk kekayaan, namun tetap terkungkung. Gerwani juga sangat menentang perempuan yang menjadi pengikut suami dalam tindakannya atau hanya sebagai embel-embel suami. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai dinamika pergerakan pemuda tahun 1908 sampai 1928. Latar belakang yang dilakukan pemuda dalam pergerakan nasional disebabkan karena melihat kegagalan dari golongan orang tua dalam melawan penjajahan Belanda pada abad 19. Perlawanan ini dilakukan guna menimbulkan kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia, seperti adanya krisis ekonomi dan banyaknya korban akibat peperangan. Melihat hal peristiwa pada sebelumnya, para pejuang bangsa, khususnya pemuda, berusaha memperbaiki keadaan Indonesia. Pemuda berupaya melakukan aksi-aksi yang bersifat modern, contohnya seperti organisasi yang dipelopori oleh pemuda yaitu Budi Utomo. Dibuktikan dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan dorongan dan propaganda dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah inspirator bagi pembentukan organisasi modern pertama di Jawa. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda, secara terus-menerus rakyat Indonesia mengobarkan semangat persatuan untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang aspek pendidikannya, politik, sosial budaya, dan sosial ekonomi. 1. Pendidikan. Latar belakang pendidikan yang mempengaruhi timbulnya gerakan pemuda diawali dengan adanya kebijakan politik etis atau politik balas budi yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1900 yang berisi tentang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Yang kedua yaitu sosial budaya. Pemuda merupakan suatu faktor yang sangat penting bahkan juga menjadi faktor beban bagi kehidupan masyarakat. Pemuda memiliki kelebihan serta kekurangan. Pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan semangatnya. Semangat itu untuk bergerak dan berubah, hingga memberi peranan penting bagi integritas diri serta ruang dan waktu yang meliputi dirinya. Dapat dikatakan juga bahwa masa muda merupakan masa yang kaya akan idealisme. Dan yang ketiga yaitu sosial ekonomi. Masa pemerintahan kolonial Belanda awal abad 20, pemerintahan Belanda lebih mengupayakan perkebunan di Indonesia. Contohnya seperti tebu, kopi, lada, teh, tebu, dan tembakau. Semua hasil ini merupakan perkebunan wajib yang diserahkan kepada pemerintahan Belanda dan rakyat juga wajib membayar pajak. Hal ini diakibatkan oleh adanya sistem tanam paksa yang dipimpin oleh Van der Bos pada tahun 1831.
Akibat terjadinya krisis ekonomi tahun 1921, kaum pergerakan nasional menjalankan aksi non-kooperasi, yang mana usaha mereka dalam mencapai kemerdekaan dan tidak bekerjasama dengan pemerintahan Belanda. Usaha untuk memindah persatuan dan kesatuan dilakukan dengan cara intensif di kedua negara. Saat itulah pengaruh kaum komunis sangat kuat dan menentang kekuasaan pemerintahan Belanda. Akhirnya meletuslah pemberontakan di Banten tahun 1926. Pemerintahan Belanda menuduh kaum komunis sebagai dalangnya, sehingga pemerintahan memperketat pengawasan terutama dalam bidang politik dan sosial. Selanjutnya pembahasan mengenai peranan pemuda dalam mencapai integritas bangsa. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia banyak berdiri organisasi-organisasi modern di Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo yang berasaskan pada pendidikan dan kebudayaan. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mengikuti jejak Budi Utomo, banyak pula berdirinya organisasi-organisasi seperti organisasi dalam aspek politik seperti Sarekat Islam dan Indesi Party. Organisasi keagamaannya seperti Muhammadiyah, Ahmadiyah, Al-Irsyad, dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya yaitu perjuangan pemuda dalam membentuk organisasi. Awal terbentuknya organisasi pemuda yaitu Budi Utomo sekitar tahun 1908 yang dipimpin oleh pemuda yaitu Sutomo yang bergerak dalam bidang budaya. Setelah itu 7 tahun kemudian pemuda-pemuda dari daerah-daerah ikut aktif dalam membentuk organisasi yang berasaskan kepada daerahnya masing-masing. Organisasi ini bersifat kedaerahan. Organisasi pemuda terbentuk karena melihat keadaan yang sadar terhadap kebangsaan Indonesia. Tahun ini 1926 dari masing-masing organisasi pemuda mengadakan Kongres Pemuda yang pertama untuk menyatukan organisasi pemuda yang bersifat daerah menjadi organisasi yang berasaskan pada kebangsaan. Selanjutnya, perjuangan pemuda Indonesia di Belanda. Awal kedatangan orang Indonesia ke Belanda bertujuan untuk belajar. Pemuda Indonesia pertama kali datang ke Belanda adalah kakaknya R.A. Kartini, yaitu Sastro Kartono, yang merupakan mahasiswa Universitas Leiden dari Fakultas Sastra jurusan Bahasa Timur. Kegiatan pemuda ini adalah tidak lain tidak bukan yaitu untuk menuntut pendidikan di negeri Belanda. Merasakan satu keluarga, satu tanah air, satu bangsa. Saat santai atau sedang libur, pemuda ini sering mengadakan perkumpulan dan diskusi mengenai keadaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pemuda memiliki rasa kebangsaan di mana rasa kebangsaan ini merupakan rasa yang besar bagi bangsa Indonesia. Rasa bangga karena telah menemukan jati dirinya, rasa memiliki cita-cita tinggi pada saat Indonesia merdeka. Semua itu merupakan hasil dari propaganda Perhimpunan Indonesia, PPPKI, Pemuda Indonesia. Terbentuknya Badan Persatuan tahun 1927 sebagai federasi organisasi pemuda, maka tercipta juga jiwa persatuan bangsa Indonesia di tahun 1928. Persatuan yang mantap akan diadakan Kongres II pada tahun 1928 yang telah menghasilkan Sumpah Pemuda.